out the door and hope that this can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Pengalaman memalukan pas gue jadi pengibar bendera upacara. Jadi ini kejadian waktu gue kelas 5 SD. Di SD gue yang bisa jadi pengibar bendera upacara pas hari Senin itu cuma kelas 5 sama kelas 6 SD. So ini pertama kalinya pas naik ke kelas 5 langsung kita diajarin untuk menjadi petugas upacara. Dari awal gue udah ngincer posisi pengibar bendera karena selain gampang, gue juga bisa caper. Gue emang dulu anaknya tuh caper banget. Jadi kayak gue pengen jadi orang-orang tuh ngeliat gue yang cocok menjadi pengibar bendera. Oke, terus akhirnya gue dapat posisi yang narik apa ya? Narik kerudung guru gue. Enggak dong, narik tiang gitu. Kok narik tiang? Narik tali buat gerek benderanya. Otomatis gue juga yang ngepasangin talinya itu ke benderanya dong. Nah udah nih latihan tiap hari ya kan, sampai di hari Minggu kita ngide latihan buat cuma jalan-jalan dong. Emang excited parah. Sampailah di hari Senin deg-degan banget tuh, disemangatin sama kakak kelas yang kelas 6. Jadi emang yang ngajarin kita tuh yang kelas 6-nya. Terus dia ngelipetin lah nih, ngelipetin benderanya, terus dipegang sama temen gue. Pas maju jalan dipasang lah. Gue bener-bener inget banget dalam hati, sampai otak gue sebut yang atas di atas, yang bawah yang bawah. Maksudnya ngaitin tali yang bagian atas sama kaitan bendera di lipetan paling atas tuh. Pas ditarik sama temen gue begini, benderanya kebalik jadi putih merah. Gue langsung pandang-pandangan sama temen gue yang kayak, ini gimana gitu. Kita nggak diajarin ketika benderanya kebalik atau gimana kita harus ngapain. Gue bener-bener bingung sama temen gue. Itu kerumunan tiba-tiba langsung pada balik badan semua. Itu gue bingung banget. Gue yang tolol apa kurang pengetahuan gue apa bagaimana. Gue nggak tahu kalau misalnya kalau bendera kebalik kita tuh harus madep belakang, dia harus membelakangi benderanya. Terus akhirnya pas gue lagi diem-dieman, itu kerumunan pada balik badan semua, guru-guru sama murid-murid. Ada satu guru yang nyamperin dan ngubah talinya biar bener jadi merah putih. Terus setelah udah bener, abis itu paduan suara mulai nyanyi dan balik badan lagi nih semua ke arah kita. Demi Allah di situ rasa gue mau nangis. Gue narik gini tuh kayak agak gemetar karena kayak semua orang jadi melihat gue. Terus maksud gue kayak ini tuh kebalik gara-gara gue, karena gue yang masang. Gue di situ mikirnya kayak gitu, udah pengen nangis aja gue. Terus ya udah tuh bendera naik, gue balik lagi ke tempat sampai upacara selesai. Gue tuh sampai make sure lagi, tau nggak? Gue nanya ke temen gue, yang diajarin tuh atas sama atas, bawah sama bawah kan? Tadi gue udah masangnya bener kan? Dan emang gue tuh bener sebenarnya. Yang salah tuh adalah cara lipetnya. Jadi kakak kelas gue nih yang salah nih buat lipat si benderanya, jadi posisinya tuh terbalik gitu. Terus walaupun seperti itu kan gue nggak mungkin nyalain kakak kelas gue kayak, yuk salah lipetnya, yuk blown banget tuh jadi kakak kelas kan. Gue nggak mungkin kayak gitu. Gue cupu, jadi kayak ya udah masuk kelas ya seperti biasa ya, teman-teman gue cowok-cowoknya pada lemes dan ya udah kayak salah naikin bendera, masa putih merah kocok banget. Jadi kocok banget, ya udah dikata-katain deh gue. Kembali lagi dengan cerita iri-irian zaman SD. Gue yakin kalian pasti punya salah satu temen yang kalau ada barang-barang lagi hype atau lagi trendy, pasti dia punya duluan di kelas. Nah itu, gue iri sama orang-orang kayak gitu tuh. Kadang gue mikir kayak, nih kok emak bapaknya baik banget ya mau ngebeliin apa aja yang dia mau. Padahal kadang tuh barangnya kagak penting dan kayak nggak berguna gitu, kayak buang-buang duit doang tapi mau dibeliin. Itu berbanding terbalik banget sama gue yang ya elah, jangankan barang-barang trendy yang kagak ada gunanya, yang ada gunanya aja nih, kayak misalnya tas atau sepatu gitu. Orang-orang biasanya ganti itu pas mau naik kelas, gue kalau rusak. Jadi gue nggak dibeliin kalau sebelum rusak. Setelah gue inget-inget tuh kayaknya emang gue nggak pernah beli satupun barang yang hype atau viral pada masanya. Kalian tahu nggak sih waktu itu gue inget banget yang namanya gelang yang bisa nyala, atau hand sanitizer yang ada rasanya, ada wanginya kayak blueberry, strawberry gitu-gitu. Terus ada case untuk penutup hand sanitizernya bisa digantung di tas. Nah itu dulu gue kepengen banget tapi gue kagak sampean beli karena nggak boleh lah, karena kayak nggak berguna juga buat apa. Gue juga inget banget waktu zaman-zamannya BlackBerry ya kan, di kelas gue udah ada yang punya BlackBerry. Terus tahu gue ngapain? Gue cuma duduk di samping teman gue yang punya handphone BlackBerry itu, terus gue ngeliatin dia main aja kayak bocah mupeng, tau nggak, di sampingnya. Oh sebenarnya pernah gue dibeliin barang yang hype pada masanya, tapi dibeliinnya tuh setelah udah nggak hype. Lo tahu sendal Crocs? Nah pada saat itu tuh gue lupa bulan kapan itu hype-nya. Teman-teman gue semua udah pada punya, bahkan dipakai sehari-hari. Lo tahu gue dibeliinnya kapan? Pas Lebaran. Itu dimana teman-teman gue Lebaran pakai sendal yang udah beda lagi trennya, gue baru beli tuh si Crocs itu. Maaf lagi, gue mau cerita tentang kecerobohan gue yang sampai sekarang tuh nggak bisa gue ubah. Yaitu tangan gue yang lemah. Apa lemah? Lemah di hadapanmu. Nggak dong, bercanda. Maksudnya gue tuh kalau megang sesuatu pasti barangnya itu selalu jatuh. Gue pikir karena lemes aja gitu kan, ternyata enggak.
emang tiap kali gue megang sesuatu tuh jatuh HP gue, jadi udah beribu-ribu kali jatuh. Jadi makanya gue tuh nggak pernah dibolehin untuk megang mangkok atau sesuatu yang berharga, yang beling, yang jatuh langsung rusak, itu gue nggak boleh. Tiap gue ke mall itu pasti gue dihindarin sama mak gue kalau mau kebagian gelas-gelas kaca ataupun apapun yang mahal dan kalau jatuh tuh langsung rusak dan harus diganti, itu tuh gue dipinggirin sama mak gue. Kamu jangan deket-deket, kamu kesana. Jadi mak gue ngiter-ngiter nih, ngeliatin gelas, ngeliatin piring kayak gitu, gue di pojokan diem aja karena gue gak boleh ngikutin mak gue, ntar takut kesenggol pecah. Karena emang pernah kejadian gue mecahin piring teman gue. Hah, kok bisa? Jadi kalau kalian tahu kan gue sanggar. Nah di sanggar gue itu lagi latihan tari piring, dan kita semua nih anak-anak tarinya ini latihannya menggunakan piring piring kaca, piring beling. Piring, bukan piring plastik, iya piring kaca dong namanya. Di posisi itu gue lumayan jago gitu, gue bisa ngebalikin piring tanpa jatuh dibanding teman-teman gue, dan gue lebih lihai lah. Terus gue di situ biasa flexing, pamer gini, prang, jatuh piring gue 2 pecah. Ternyata temen gue ada yang bawa piring lebih karena dia baru beli, terus langsung datang ke tempat sanggar, muncrat lagi gue. Ini dia punya beberapa piring, terus emaknya nawarin ke gue nih, Pia pakai aja nih piringnya gitu dong. Akhirnya yaudah pakailah karena gue ngerasa gue jago, pinter, bisa gitu. Jadi gue berani-berani aja tuh minjem 2 piring. Pas lagi latihan, prang, jatuh lagi karena seperti biasa saya pamer. Dari situ mak gue tahu gue ngemecahin piring temen gue. Dari situ bener-bener definisi gue sama piring tuh musuhan. Jadi gue nggak pernah disuruh megang piring-piring orang. Pokoknya piring selain piring rumah gue tuh gue gak boleh megang. Di restoran juga gue nggak boleh megang gitu. Jadi gue makan disuapin gak dong. Maksudnya nggak boleh dibawa kemana-mana gitu. Bukan nggak boleh nyentuh. Pokoknya sih nggak ada yang sampai parah banget ya. Paling pernah gue jatuhin HP temen gue karena jatuhnya ke aspal lagi kan. Untung nggak kenapa-napa tuh HP-nya, udah agak panik kayak aduh mau jual apaan nih, gue nggak punya duit kalau disuruh ganti ya.